Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Alhamdulillah senang sekali berjumpa kembali dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan pada kesempatan kali ini Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik, yang sangat keren ya, yang akan dibacakan untuk anak-anak hebat semuanya. Dan Bu Aini selalu berdoa, mudah-mudahan anak-anakku hebat semuanya senantiasa sehat, tetap semangat dan dalam keberkahan selalu. Amin. Dan pada kesempatan kali ini Bu Aini sudah membawa buku yang sangat bermanfaat ya, insya Allah. Di sini ini dia, wow, gambarnya bagus sekali ini. Ada gambar dua anak ya, laki-laki dan perempuan. Wah, ternyata memakai caping juga ini. Kira-kira di mana nih anak-anak ini ya? Kita buka judulnya ya. Anak-anak tentu sudah tidak sabar lagi. 3, 2, 1. Kantong Semar Istimewa. Wow, judulnya menarik sekali. Dan buku ini ditulis oleh Kakak Agustina Dwi Rahayu dengan ilustrator Kakak Ahmad Sabadunya. Dan buku ini termasuk buku jenjang B2 dan tentu saja diterbitkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yuk kita baca basmalah bersama-sama agar anak-anakku hebat semuanya dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari buku cerita yang dibacakan oleh Bu Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Kantong Semar Istimewa. Nah, ini ya kantong semarnya. Ini termasuk tumbuhan kantong semar. Besok adalah hari raya. Danum hanya berdiam di rumah. Sahabatnya Nara dan Hante sedang pergi. Biasanya mereka akan mencari bambu untuk membuat obor. Kak Alena tahu jika Danum kesepian. Kak Alena ingin mengajak Danum pergi. Mereka akan mencari tanaman kantong semar di hutan. Ibu akan membuat kue tradisional. Kue istimewa ini hanya khusus dibuat saat hari raya. Oh, tidak. Di luar sedang gerimis. Kak Alena mengambil caping. Caping akan melindungi kepala saat cuaca panas maupun hujan. Dan Bu Aini sudah memakai caping ya, sama yang dipakai oleh Kak Alena tadi ya. Nah, ini yang diambilkan oleh Kak Alena. Ini namanya adalah caping. Mereka berangkat tepat pukul 2 siang. Kak Alena cukup hafal jalannya. Ayah kerap mengajaknya pergi ke hutan.
Di perjalanan, Danum masih memikirkan kue buatan ibu. Bentuknya seperti apa ya? Jalan di hutan harus berhati-hati. Tidak semua mudah dilalui. Di hutan juga ada yang istimewa, seperti pohon tengkawang. Pohonnya menjulang sangat tinggi. Biji buahnya digunakan ibu untuk membuat minyak. Tung, tung, wak, kak, 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 bruk. Ada suara aneh. Danum terkejut. Di sana, itu burung enggang-gading. Enggang-gading menyukai buah. Salah satunya buah tengkawang. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Mereka melanjutkan perjalanan. Kantong semar yang mereka cari bentuknya seperti tempayan, pendek dan menggembung bagian bawahnya. Akhirnya mereka sampai saat gerimis reda. Lihat, kantong semar ada di mana-mana. Mereka tumbuh menggerombol. Ada yang menempel pada batang maupun di atas tanah. Tiba-tiba Danum melihat keanehan. Ada sesuatu di dalam kantong. Lihat, ada daun, ranting kecil, dan serangga. Mereka terperangkap di dalamnya. Mereka akan menjadi makanan kantong semar. Cairan dalam kantong akan mencerna dan menyerap nutrisinya. Ada lagi yang lain. Air hujan juga bisa mengisi kantong. Semuanya sudah jelas. Danum tidak penasaran lagi. Kak Alena mengajari Danum cara memetik. Kak Alena memetik daun yang berupa kantong. Danum senang karena cukup mudah. Meski begitu, Danum harus berhati-hati. Jangan sampai mencabut bagian akarnya agar tanaman tetap hidup. Daun kantong semar yang mereka cari sudah cukup. Mereka bersiap kembali ke rumah. Di tengah perjalanan, Danum melihat pelangi. Lihat, indah sekali. Pelangi akan muncul setelah hujan reda, saat matahari menampakkan dirinya. Sesampainya di rumah, kantong semar dibersihkan. Sikat bagian dalamnya dan cuci bersih. Bersihkan bulu yang menempel pada permukaan kantong. Potong bagian atas mulut kantong. Saatnya membuat kue istimewa.
Ibu mempersiapkan bahan-bahannya. Ada beras pulut, santan kelapa, dan garam. Tidak lupa tambahkan daun pandan agar aromanya semakin wangi. Cara membuatnya cukup mudah. Masukkan adonan beras pulut, santan, dan garam. Tuang kembali santan kental ke dalam kantong. Lakukan dengan hati-hati ya. Kue kantong semar dikukus selama 30 menit. Nyam, rasanya pasti lezat. Danung tidak sabar mencicipinya. Nah, selamat Hari Raya. Inilah kue istimewa di hari yang istimewa. Wah, sangat menarik sekali ya cerita dari Kak Alena dan juga Danum yang mempunyai petualangan di hutan untuk mencari kantong semar. Wah, mudah-mudahan anak-anak senang ya dan bisa mengambil hikmah dari cerita yang dibacakan oleh Bu Aini. Jadi anak-anak, ini anak-anak perlu tahu ya bahwa di Indonesia itu banyak sekali tumbuh berbagai jenis tumbuhan. Salah satunya adalah tanaman kantong semar. Ini ya gambarnya kantong semar. Jadi kantong semar ini banyak sekali ditemukan di daerah di Kalimantan, tepatnya ada di hutan Kalimantan Barat. Dan jenis kantong semar pun itu juga bermacam-macam ya. Dan bagi masyarakat yang ada di Kalimantan Barat terutama, kantong semar itu banyak sekali dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Di antaranya sebagai pembungkus kue tradisional, obat-obatan, kemudian hingga bagian sulurnya ya itu bisa digunakan juga sebagai tali pengikat. Namun juga tidak sembarangan sih ya untuk jenis kantong semar yang dapat dipakai. Dan tadi ada beberapa istilah yang dibacakan oleh Bu Aini tadi, ada yang disebut dengan beras pulut. Nah, beras pulut mungkin kalau kita ada di daerah Jawa ya, itu bisa disebut dengan beras ketan. Nah, jadi beras pulut itu sama dengan beras ketan. Kemudian caping. Apa itu Bu Aini caping? Nah, caping itu yang dipakai oleh Kak Alena dan juga Danum. Dan sama juga yang dipakai oleh Bu Aini. Ini disebut caping ya anak-anak ya. Biasanya digunakan oleh petani, terus untuk berkebun juga bisa. Jadi caping ini adalah topi yang berbentuk kerucut ya. Nah, ini kerucut yang terbuat dari anyaman bambu ataupun juga daun kelapa maupun daun mengkuang atau sejenis daun pandan juga. Jadi bentuknya seperti ini ya anak-anak ya. Nah, ini berbentuk kerucut. Kemudian tadi juga Bu Aini menyebutkan ada istilah tempayan ya. Tempayan. Apa sih tempayan itu? Tempayan itu merupakan tempat air yang berukuran besar yang menggembung bagian bawahnya
dan terbuat dari tanah liat. Nah, mungkin di rumah kakek nenek kita itu masih ada ya tempayan yang terbuat dari tanah liat. Kemudian ada tadi namanya tengkawan. Nah, tumbuhan tengkawan ya, tengkawang. Jadi tengkawan itu termasuk tanaman endemik yang tumbuh di hutan belantara Pulau Kalimantan. Jadi biji buahnya ini mengandung lemak nabati yang dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng. Wah, Masya Allah, luar biasa ya. Terus jadi kita sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak sebagai generasi masa depan harus terus melestarikan ya, melestarikan dari berbagai jenis tumbuhan, melestarikan keindahan alam yang ada di Indonesia agar tidak punah. Loh, apa itu Bu Aini punah? Punah itu sama dengan hilang atau habis tidak bersisa. Jadi marilah kita jaga kelestarian alam ya dengan adanya konservasi. Nah, konservasi itu adalah pemeliharaan atau juga perlindungan terhadap baik itu tumbuhan, hewan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan juga kepunahan. Begitu ya anak-anak ya. Wah, terima kasih telah menyimak cerita Kantong Semar Istimewa. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan Bu Aini mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Memancing ikan berwarna putih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dadah. Salam literasi.